ketika budaya itu dijadikan sebagai agama, maka seseorang tidak akan mau berganti dengan kebenaran yang dibawa oleh para nabi. Karena itu jamaah dibilangkan Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara bahaya saat orang terlalu fanatik dengan budaya tertentu, fanatik dengan tradisi tertentu, meskipun tradisi itu menyimpang, sampai pada titik dia berani menolak kebenaran. Padahal yang membawa kebenaran bukan manusia biasa. Yang membawa kebenaran ini adalah manusia pilihan yang diutus oleh Allah dengan membawa wahyu. Kita tidak boleh bernasib seperti ini. Karena itulah berbudaya diperbolehkan, tapi jangan sampai menjadikan budaya sebagaimana layaknya agama. Kapan sebuah budaya dijadikan sebagai layaknya agama? Ada beberapa indikator di mana seorang manusia menjadikan budaya sebagaimana layaknya agama. Yang pertama, budaya dijadikan sebagai saingan agama, sehingga saat ada ajaran agama yang itu datang dari dalil baik Al-Quran maupun hadis yang sahih, dia tolak ajaran agama itu dan lebih berpihak kepada budaya. Ini sebagaimana beberapa ayat yang tadi kita singgung. Saat mereka diperintahkan untuk mengikuti apa yang telah Allah turunkan, mereka lebih memilih hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Kami lebih memilih terhadap apa yang telah kami jumpai dari peninggalan leluhur-leluhur kami. Ini indikator pertama. Seorang menjadikan budaya sebagaimana layaknya agama ketika budaya itu dipakai untuk menolak kebenaran agama. Yang kedua, seseorang menjadikan budaya sebagaimana layaknya agama ketika budaya itu dijadikan sebagai alasan pembenar untuk membela kesalahan, sehingga mereka tahu bahwasanya ini adalah perbuatan yang salah. Mereka tahu bahwasanya perbuatan ini bertentangan dengan agama, tapi mereka membela perbuatan itu karena mereka beralasan ini sudah menjadi tradisi dan budaya leluhur kami. Orang-orang musyrikin, mereka ketika tawaf di Ka'bah sambil telanjang dengan pengertian bahwasanya kami tidak boleh tawaf di Ka'bah dengan menggunakan pakaian yang pernah digunakan untuk maksiat. Dan hampir semua pakaian yang mereka miliki pernah digunakan untuk maksiat. Maka pilihannya adalah kalau mereka tidak punya pakaian baru, mereka harus telanjang ketika tawaf. Saat mereka diingatkan untuk meninggalkan tradisi telanjang ketika tawaf, mereka mengatakan wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana. Apabila mereka melakukan perbuatan yang keji, perbuatan fahisyah, dan yang dimaksud praktek fahisyah di sini adalah telanjang ketika di Masjidil Haram. Sampai sebagian wanita ketika tawaf, mereka tawaf di malam hari, hanya tinggal menutupi kemaluannya, yang lain dilucuti semuanya. Dan mereka mengatakan wajadna 'alaiha aba'ana, kami jumpai dulu leluhur kami, bapak kami, leluhur kami, nenek moyang kami melakukan seperti ini. Subhanallah. Sehingga saat mereka diingatkan dengan kesalahan yang mereka lakukan, mereka mengatakan ini sudah menjadi budaya dan tradisi leluhur peninggalan nenek moyang kami. Yang ketiga, ada sebagian orang yang ini menunjukkan bahwasanya budayanya telah menjadi agamanya ketika dia mewarnai keyakinan dalam dirinya berdasarkan budaya. Sehingga orang punya keyakinan mitos tertentu, punya keyakinan tahayul tertentu, yakin ada yang namanya bulan sial, keyakinan dengan ada yang namanya hari sial. Ini geblak Simba, hari ini adalah hari kematian Simba, hari ini adalah hari sial, dan seterusnya. Dari mana mereka memiliki keyakinan seperti itu? Kata bapak, kata orang tua dulu, jari ini dan jari ini. Sehingga dia memiliki keyakinan berdasarkan apa kata leluhurnya. Padahal keyakinan yang ada pada diri seorang hamba tidak boleh terjadi kecuali berdasarkan wahyu. Karena yang namanya ideologi itu harus bersumber dari wahyu. Kita tidak tahu sesuatu yang gaib. Kita tidak tahu sesuatu yang tidak bisa diindra oleh manusia. Sehingga seseorang bisa mengatakan A dan B dalam perkara gaib, sumbernya harus satu, yaitu wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ikutilah apa yang telah diturunkan dari Rabb kalian, baik dalam masalah akidah maupun yang lainnya. Sehingga keyakinan seorang hamba
harus bersumber dari apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun jamaah, banyak masyarakat di tengah kita yang mereka punya keyakinan sumbernya nggak jelas. Saat ditanya, jari ini orang tua seperti itu, katanya orang tua seperti itu, akidah tapi jari ini. Tentu kita tidak ingin bernasib seperti ini. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau diutus oleh Allah, beberapa keyakinan jahiliyah yang itu berasal dari pemahaman jahiliyah dihapuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah mengatakan, la tiara wala safara wala adwa wala itra. Tidak ada tiara, tidak ada safar, tidak ada adwa. Tidak ada keyakinan sial, tidak ada keyakinan bahwasanya bulan Safar adalah bulan sial, tidak ada keyakinan bahwa penyakit bisa berpindah dengan sendirinya. Diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab keyakinan seperti ini berkembang di tengah masyarakat jahiliyah. Dulu masyarakat jahiliyah punya keyakinan bulan Syawal adalah bulan sial untuk menikah. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yankihu azwajahu fi Syawal wa yadkhulu bi fi Syawal." Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi para istrinya di bulan Syawal, dan beliau berkumpul dengan aku juga di bulan Syawal. Wa kana tuhibbu an tuzawwija nisaaha fi Syawal. Dan Aisyah menyukai kalau menikahkan wanita yang ada di sekitarnya dilakukan di bulan Syawal. Lalu kata beliau, fa ayyu nisa'in ahdha minni. Wanita siapa yang lebih berbahagia daripada aku? Sehingga orang yang menganggap bahwasanya bulan Syawal adalah bulan sial untuk menikah, sekarang lihatlah aku. Aku dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Syawal. Tapi kata Aisyah, aku sangat bahagia. Sebab dulu mereka punya keyakinan menikah di bulan Syawal adalah pernikahan yang akan mendatangkan bencana. Dan buktinya pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Syawal justru mendatangkan kebahagiaan. Maka semua keyakinan budaya seperti ini perlu kita bersihkan. Kita bersihkan dari diri kita, dari lingkungan keluarga kita, agar jangan sampai dibawa mati sementara keyakinan itu belum hilang. Demikian sebagai khutbah yang pertama, semoga bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah.